البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin, Al-babu tsaminu wa tis'un, bab yang ke-98. Bab istihbabi dzihabi ilal id, bab disunahkan untuk pergi ke id. Tapi pembahasannya bukan masalah pergi ke id itu mustahab atau tidak, bukan itu. Tapi kita selesaikan dulu rangkaian kalimatnya. Wa iyadatil marid, dan menjenguk orang sakit, wal janazah, dan menjenguk mengiringi jenazah, wal haji wal ghazu, demikian pula pergi untuk berhaji, pergi berperang, wa nahwiha, dan yang seperti itu, amalan-amalan yang semacam itu, min thariq, dari satu jalan, wa ruju'i min thariqin akhar, dan pulangnya adalah dari jalan yang lain. Nah, inilah yang dimaksudkan istihbab di sini. Ya, jelas haji bagi yang memenuhi syarat-syarat malah wajib, ya, dia adalah rukun Islam. Demikian pula jihad, kalau sudah ada syarat terpenuhi, boleh jadi fardu ain, minimalnya fardu kifayah dan sebagainya. Tapi yang dikatakan istihbab oleh Imam Nawawi di sini adalah masalah pemilihan jalannya. Tujuannya apa? Li taksiri mawadhi'il ibadah, untuk memperbanyak tempat-tempat peribadatan. Agar kita memiliki saksi yang banyak di hari kiamat. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Sisi dalilnya apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan berita-beritanya, kabar-kabarnya, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir para a'immah, yaitu bumi akan bercerita pada tarikh kesekian, waktu sekian, si fulan berbuat begini-begini di sini dan seterusnya. Bumi turut menjadi saksi. Baik. Makanya ini dipraktekkan oleh para a'immah salaf, para muhaddisin, di antaranya adalah Mu'tamir bin Sulaiman dengan ayahnya Sulaiman bin Tarkhan. Mereka berdua berlomba-lomba di dalam ibadah, di dalam qiyamul lail, walaupun bertakwa semampunya, tapi memang mereka mampu. Sering mereka berdua ini, bapak dan anak, sholat subuhnya itu dengan wudhu sholat isya. Nah, kemudian mereka memang rajin qiyamul lail, dan mereka sering tiap malam pindah. Malam ini di masjid mana, malam berikutnya masjid lain, semampunya, agar banyak saksi di hari kiamat. Bukan riya, tapi saksi berupa apa? Qita'atun minal ard, potongan bumi yang jadi saksi. Baik, kita langsung saja masuk kepada hadisnya. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-hadis al-hadi wasitun ba'da sab'imi'ah, 761. An Jabir radhiyallahu anhu qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu id, dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah tiba atau telah ada hari raya, khalafat tariqah, beliau menyelisihi jalan, menjadikan jalan itu berlainan. Rawahul Bukhari. Kata Imam An-Nawawi, qauluhu khalafat tariq, menyelisihi, membuat jalan itu berselisihan, yakni dhahaba fi tariq wa raja'a fi tariqin akhar, pergi dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Baik, hadisnya pendek aja ini, ya. Baik, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad beliau dari jalur apa? Sa'id ibn al-Haris dari Jabir. Baik. Ini ada anak-anak, Pak. Kita suka nyari anak-anak untuk ditanya. Baik, Jabir bin Man, anak-anak enggak banyak pilihan berarti. Oh. Siapa yang ingat Jabir bin siapa? Mobil tahu tak? Bukan. Yahya? Jabir bin siapa? Abangnya ada. Adam, abang-abangnya. Sering apa? Ayo tamam, Jabir bin Abdullah. Baik. Kurang apa? Kunyahnya Abu siapa? Jabir. Jabir bin Abdullah, Abu siapa? Ayo tamam, Abu Abdullah.
Tayyib. Beliau dari Muhajirin atau Ansor atau dari Gunung Jerai? Mungkin kan namanya Abu Bakar, mungkin kata orang-orang. Abu Bakar sampai ke Gunung Jerai. Bukan ngajarkan tauhid tapi cuma ngajarkan silat katanya. Silat Abu Bakar Siddiq. Beliau Muhajirin atau Ansor? Siapa yang membantu lagi? Membantu kita? Ada Mas Jebut? Berarti pilihan tinggal satu. Siapa Yahya? Dari Muhajirin atau Ansor? Jabir? Iya, dari Ansor. Tayyib. Beliau dari Bani Sulaim, Ansor. Tayyib. Satu kabilah dengan apa? Mu'ad bin Jabal. Beliau bercerita di sini karena Nabiyyu idza, karena dengan idza dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullahu taala dalam Darori, ini menunjukkan istimrar, yaitu sering atau selalu. Setiap kali hari raya selalu beliau melakukan ini. Menunjukkan apa? Ini tahari. Memang beliau bersungguh-sungguh melakukan yang demikian, bukan kebetulan. Kebetulan ini JKR sedang kerja, kita cari jalan lain, bukan itu. Tapi memang apa? Menyengaja melakukan itu. Apa yang beliau lakukan? Tayyib. Karena ma'ruf an-nabiyyu sebagai apa itu? Isim kana. Idza kana yaumu id. Nah, ini kana dijelaskan oleh Al-Hafidz, karena yang kedua adalah kana tamah. Berarti yaum sebagai apa? Fa'ilnya, yaitu idza hasala atau waqa'a atau yang seperti itu. Jika sudah terjadi, sudah datang, sudah tiba hari raya, ini nakirah menunjukkan keumuman di sini. Mungkin hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Dan tak mungkin untuk yang sekarang sedang dipopulerkan apa itu Valentine, naudzubillah, ibadah, bukan ibadah, hari raya ibadah, tapi isinya malah kebatilan, kebusukan. Nabi hanya mengajarkan hari raya yang syar'i saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau yang tahunan atau mungkin ditambah apa? Ayyamut Tasyrik dan juga Ayyamu Arafah, itu aja. Atau kalau setiap 7 hari adalah hari Jumat, dan itu aja yang penuh dengan pahala, bukan malah maksiat dan mukhalafat. Apabila tiba hari raya, khalafat tariqa, beliau menjadikan jalan itu berselisihan. Tayyib. Dibahas oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari, ada perselisihan di kalangan ulama. Apakah ini mu'allal atau tidak ada ilahnya, ada alasannya atau tidak ada alasannya? Karena apa? Kaidah usuliyah telah mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Idza wujidat wujid wa idza utimat utim. Hukum itu menyertai alasannya. Kalau alasannya ada, hukumnya ada. Kalau alasannya hilang, maka hukumnya jadi hilang. Nah, sekarang apakah dia ini ada alasannya? Maka para ulama berselisih pendapat. Ada pendapat yang mengatakan alasannya adalah yaitu al-hadar minal adu, min makril adu, yaitu mewaspadai makar musuh, waspada terhadap makar musuh. Jangan-jangan apa? Di jalan itu berbahaya. Makanya Nabi waktu balik, beliau pilih jalan yang lain. Tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz. Kalau seperti itu, niscaya tidak terus-menerus, tak akan terus-menerus seperti itu. Apalagi Nabi berkuasa di Madinah. Kalau emang ada makar musuh di situ, segera dipadamkan dan segera dihapus dan sebagainya. Berarti bukan itu sebabnya. Kemungkinan yang kedua, kata sebagian ulama, adalah untuk menebarkan minyak kasturi, karena badan Nabi kan wangi kasturi. Ya, Allah. Tapi kata Al-Hafidz ini lemah kalau sekedar alasan macam itu, agar jalan jadi wangi. Susah juga untuk kita mencontoh, karena kata para ulama yang membantah pendapat ini mengatakan asal dari syariat Nabi adalah apa? Li at-ta'assi walid tidak, untuk diteladani dan diikuti. Gimana kita akan mengikuti kalau alasannya menebarkan minyak wangi? Ya, pening kita nanti. Berarti ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain adalah lima'rifati ahwalir ra'aya, untuk mengetahui keadaan rakyat. Nah, berarti sekarang ini terkait dengan apakah ini khusus untuk Nabi dan imam apa istilahnya, imam sholat id, ataukah ini untuk imam dan makmum? Yang dirajihkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um adalah untuk imam dan makmum. Karena apa?
Ini dohirnya, ilahnya ini berlaku untuk semua. Mungkin untuk semuanya melakukan itu. Untuk apa? Dohirnya kalau menurut sebagian Syafi'iyah, ilahnya adalah untuk menampilkan syiar keislaman, syiar hari raya. Kan kita sambil takbir kan, kalau terutama kalau Idul Adha ya, kalau Idul Fitri waktu balik memang Nabi tidak lagi bertakbir, tapi tetap dengan hadirnya kita, dengan kaum muslimin berjalan habis sholat dengan ceria, dengan baju yang bagus. Ini adalah apa? Syiar Islam yang besar, menampakkan kegembiraan di hari raya itu. Tapi bukan malah langsung sibuk masuk ke bilik main game, bukan itu. Tapi memang berjalan-jalan, jalan-jalan untuk dengan apa? Menampakkan kegembiraan di hari raya. Dengan apa? Dengan baju Islami tentunya, bukan malah apa? Menampakkan aurat dan seterusnya. Nah, ini adalah ilah yang terkuat. Ilah pertama yang terkuat yaitu untuk menampakkan syiar dan menebarkan syiar, bukan hanya di jalan itu, tapi juga di jalan yang lain. Dan sebenarnya ilah yang tadi pun cukup kuat, yaitu melihat keadaan kaum muslimin. Boleh jadi sambil mengetahui mana tempat yang miskin untuk dibantu. Dan ini bukan hanya kewajiban penguasa, ini kewajiban sesama saudara yang memiliki kemampuan. Mungkin ada yang sakit, dijenguk misalkan, atau mungkin melihat ada anak-anak yang ini di hari raya mereka ternyata papa kedana, tak punya apa, bahkan untuk beli lato pun tak mampu. Ya, beli lato untuk apa juga, cari masalah. Beli yang lain-lain yang bermanfaat, coklat menguatkan akal, insya Allah. Asal dengan banyak-banyak itu akan melepaskan gigi. Dan ilah-ilah yang lain, sebagian ulama mengatakan ilahnya adalah untuk menebarkan berkah. Kalau berkah dzatiyah jelas ini khusus untuk Nabi. Tapi boleh jadi yaitu apa? Berkah syiar Islam. Jelas apabila syiar Islam itu ditebarkan, maka keberkahan akan muncul, karena ini bagian dari takwa. Sementara iman dan takwa itu memang mendatangkan keberkahan. Allah Ta'ala mengatakan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan. Tapi lafadznya dengan apa? Fi'il madhi litahqiq. Pastilah kami akan membukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Baik. Intinya adalah ini hukumnya tidak wajib, ini hukumnya mustahab. Alhamdulillah, insya Allah setiap kita mampu nanti di hari raya atau selama ini berangkat dari jalan yang ini kemudian cari jalan yang lain, pelosok sambil apa? Mengenal jalan, mengenal wilayah muslimin di bagian yang lain. Insya Allah ini mampu untuk dilakukan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.